Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini baik secara langsung maupun virtual melalui Zoom dalam rangka kita akan belajar tentang pemasangan kateter. Nah, pemasangan kateter adalah untuk membantu pasien mengeluarkan urin dari vesika urinaria. Nah, pemasangan kateter ini biasanya dilakukan pada pasien dengan misalnya pasien dengan preoperasi, ya. Di sini adalah operasi yang biasa dilakukan pemasangan kateter adalah operasi yang mayor atau dengan menggunakan general anestesi. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama indikasinya adalah persiapan operasi mayor, ya, dengan menggunakan general anestesi. Yang kedua dilakukan pada pasien dengan retensio urin. Nah, biasanya ini terjadi pada pasien dengan gangguan yang disebut dengan neurogenic bladder, ya, sehingga terjadi retensio urin atau urin tertahan sulit untuk dikeluarkan oleh pasien. Kemudian dilakukan juga bila pasien mengalami inkontinensia. Pemasangan ini juga bisa dilakukan juga pada pasien dengan kondisi bed rest sehingga tidak memungkinkan untuk bolak-balik ke kamar mandi. Kemudian dilakukan pada pasien dengan monitor balan cairan yang ketat, ya, misalnya di intensive care dan lain sebagainya. Oke, ya. Apakah saya terlalu cepat teman-teman untuk bicaranya, baik di sini maupun di ruang Zoom terdengar dengan jelas? Halo teman-teman yang di Zoom? Halo? Teman-teman yang di Zoom, apakah mendengar suara saya dengan jelas? Tadi sempat ke mute, Pak, Zoom-nya. Oke, ya. Kita akan ulangi lagi tentang indikasi pemasangan kateter, ya. Yang pertama yaitu untuk persiapan operasi mayor, atau di sini yang operasi yang membutuhkan dengan general anestesi sehingga pasien tidak sadar, ya. Kemudian yang kedua, pasien mengalami retensio urin, ya. Biasanya pasien mengalami neurogenic bladder. Kemudian pada pasien dengan inkontinensia urin atau BSER di sini, ya. Kemudian bisa juga dilakukan pada pasien dengan bed rest total, ya, di mana pasien untuk membatasi ke kamar mandi. Kemudian bisa juga dilakukan pada pasien dengan monitor balans cairan yang ketat. Contohnya misalnya dia pasien dehidrasi berat, kemudian pasien yang dirawat di ICU dan lain sebagainya. Oke, jelas teman-teman yang di ruang Zoom? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya akan perkenalkan alat-alatnya, ya. Kita sediakan, yang pertama adalah kateter ini teman-teman. Kateter, ya. Ini adalah double lubang yang ada dua, ada yang tiga, ada yang satu, ya. Yang satu itu biasanya hanya untuk sementara. Yang ininya satu itu biasanya untuk sementara saja. Kemudian yang dua itu bisa untuk nanti untuk jangka panjang, misalnya di sini nanti bisa di fiksasi, ada fiksasinya, nanti kita akan jelaskan fiksasinya bagaimana, ya. Kemudian ada yang three way atau di sini ada yang tiga, ya. Jadi ada yang satu, ada yang dua, dan ada yang three way, ya. Three way misalnya untuk nanti ada yang untuk masukkan obat atau untuk irigasi dan lain sebagainya. Itu menggunakannya adalah three way kateter. Nah, kita pelajari di sini teman-teman untuk kateter. Di sini ada berbagai ukuran, ya. Ada 16, ya kan. Ada dari 8, 16, kemudian 22, 24. Semakin besar ukuran maka semakin besar kateter, ya.
Nah, untuk ini kita biasanya gunakan 16 ataupun 18. Ini di sini dilihat ya. Baik teman-teman, kemudian urin bag. Urin bag, nah untuk menampung urin ya, namanya urin bag. Kemudian ada handscoon. Ada handscoon. Ada handscoon ya. Kemudian di sini kita siapkan pinset. Ini untuk vulva hygiene misalnya nanti kita gunakan bisa. Kemudian ada sepuit 10 cc nanti berisi aqua bides. Ini fungsinya untuk fiksasi teman-teman. Fiksasi nanti kita jelaskan itu fiksasi ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita sediakan kasa ya atau depres bisa, tujuannya yaitu untuk untuk vulva hygiene ya. Kemudian kita sediakan gel atau lubrikan gel ya. Kemudian kita juga biasa siapkan betadine untuk desinfektan. Ada juga yang gunakan NaCl ya. Jadi ada yang gunakan hanya NaCl boleh ataupun betadine boleh. Kemudian bengkok. Kurang lebih itu peralatannya. Jadi kalau kurang jelas baik di sini maupun di Zoom bisa kita interaksi ya. Kalau ada kurang jelas, ada pertanyaan boleh bertanya. Silahkan. Bisa Anda angkat tangan untuk bertanya ya. Kalau ada yang kurang jelas. Oke, baik teman-teman. Cukup jelas. Lanjut. Untuk saat ini sudah jelas, Pak. Oke, baik. Ya. Kemudian kita akan melaksanakannya. Biasanya kalau kita melakukan ada preinteraksi, orientasi kerja dan terminasi serta terakhir dokumentasi. Ya. Kita lakukan pertama adalah preinteraksi. Kita baca rekam medis pasien ya. Lihat nanti baca kondisinya bagaimana ya. Namanya siapa, jangan salah pasien. Kemudian indikasi pemasangnya apa ya. Kemudian setelah itu kita siapkan alat. Nah, kemudian kita cuci tangan. Setelah itu kita bawa peralatan ke pasien. Setelah bawa ke pasien, kita akan lakukan orientasi ke pasien ya. Selamat pagi Pak Waluyo. Pagi. Bagaimana kabar hari ini Pak Waluyo? Oh, baik. Baik Pak Waluyo, karena nanti siang akan dilakukan operasi. Hari ini saya akan pasang kateter ya. Kateter yaitu alat untuk membantu BAK Bapak lewat selang ya. Kemudian jangan lupa kita privasi ya dengan menutup sampiran atau tirai ya. Setelah kita tutup pasien, tutup privasi, kita persiapkan pasien. Nah, posisinya kita atur posisinya. Permisi Pak, bisa maaf dibuka ya Pak ya, mohon maaf ya. Oke. Kemudian kita perlak dan pengalasnya kita pasang. Kemudian atur posisi pasien dosa regumen ya dengan agak kaki menekuk sekali. Nah. Baik, kemudian setelah itu kita buka peralatan-peralatannya khususnya yang untuk mempersiapkannya ya. Kita buka dekatkan bengkok gitu ya. Kemudian kita buka kalau ada betadine kita tuangkan
ya kalau membutuhkan betadine. Kemudian gel kita buka juga. Jadi kita siapkan semua dulu sebelum kita menggunakan sarung tangan ya. Gelnya kita siapkan. Nah, setelah itu kita buka dulu, ini kita sambungkan ya. Sambungkan ke dalam, buka sedikit aja ya. Yang di ujung ya. Di ujung kita buka. Kita fungsinya, nah kita fungsinya untuk kita sambungkan ke kateter. Oke ya. Karena buka sedikit supaya yang di dalam tetap kita pertahankan tetap on, tetap steril maksud saya. Nah setelah kita sambung seperti ini, kita baru siapkan, sudah yakin ya yang tadi tidak steril ini sudah dibuka-buka semua ya, kita baru gunakan handscoon steril. Oke teman-teman, biasanya handscoon itu bisa kadang ada yang pakai gunakan dua. Yang pertama tadi untuk misalnya vulva hygiene, setelah vulva hygiene itu bisa ganti handscoon ya. Tapi kita yang ini kita gunakan satu saja. Kita nanti bantu dengan pinset. Kalau pemasang kateter kita harus paham juga teman-teman untuk ukuran uretra laki-laki dan perempuan berbeda ya. Untuk laki-laki uretra panjangnya sekitar 15-20, untuk perempuan sekitar 3-4 cm. Kita demonstrasikan yang laki-laki terlebih dahulu ya. Kita ambil pinset, untuk sebelumnya kita lakukan dulu namanya adalah bersihkan dulu apa namanya alat kelaminnya ya. Nah, membersihkannya ya tadi dengan betadine atau NaCl boleh, memutar ya dari ini. Nah, bisa 1 atau 2 sampai 3 kali ya. 1 atau 3 kali ya. Paham ya teman-teman? Apakah yang di Zoom kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, Tadi dengan boleh dengan NaCl atau betadine ya untuk desinfeksi areanya ini. Memutar ke arah luar. Nah, 2 atau 3 kali ya. Nah, oke. Kalau di perempuan itu kan agak unik ya, mohon maaf. Saya langsung dengan perempuan. Ada unik. Jadi nanti bersihkan searah ya ke bawah ya. Nanti ganti dengan ganti-ganti kasa. Labia mayora kanan kiri, labia minora kanan kiri, kemudian vestibulum, baru perineum ya, dengan kasa yang berbeda. Paham ya teman-teman? Pernah belajar kan vulva hygiene ya. Nah seperti itu ya, labia mayora kanan kiri dengan ganti kasa ya, labia minora kanan kiri, kemudian vulva atau vestibulum, baru perineum. Oke ya, ini contoh untuk yang perempuan. Baik, selanjutnya kita udah ini, kita tinggal memasang kateter ya tadi ya. Tadi ingat pegang yang tadi apa namanya? Nah, ini memegang yang steril ya. Yang ini dianggap sudah ya. Oke. Nah, gel. Nah, gel. Oleskan gel ya.
Ini dianggap sudah tadi ya on, cuma kita hati-hati. Nah, kita pegang di atas kan. Maaf ya Pak ya, nanti tolong Bapak rileks ya saat pemasangan. Terus tarik nafas panjang Pak, coba panjang Pak, rileks. Ini biasanya ada, kalau pasien ada juga yang kalau kesulitan itu kita gunakan pinset teman-teman. Nah ya, kalau kesulitan bisa kita ada gunakan pinset. Tapi kalau pinset kan kalau kita nanti lepas takut mencederai pasien. Nah, terus dimasukkan terus kayak gini Pak pasien. Terus tarik nafas Pak, Pak. Perhatikan observasi pasien ya, jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan, tapi rileks. Yakin rileks terus ya. Ingat tadi berapa panjang uretra laki-laki? Nah, jangan dipaskan, tapi dilebihkan ya. Karena apa? Nanti kalau dipaskan, Anda kunci atau Anda fiksasi, ternyata masih di uretra, sakit ya. Jadi mendingan dilepas lebihkan saja. Ya, ini adalah jalur normal ya, lebih mudah daripada masang infus. Nah, seperti ini biasanya kalau udah nanti lewat urin bag keluar ya, atau lihat di sini selang kelihatan. Baru kita fiksasi. Masukkan sekitar 10. Nah, gampang kan teman-teman? Nah, setelah itu ya, nanti bisa ditarik pelan-pelan aja. Nah, nanti fiksasinya akan jelas ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa lakukan pemlesteran. Nah, ini kita lakukan di sini Pak teman-teman, di paha proksimal ataupun ada yang di inguinal atau di paha yang bagian proksimal. Kita coba. Oke, kemudian di sini teman-teman perhatikan di sini ya. Ini nanti digantung di sini Pak, teman-teman. Ada tempat untuk penggantungan kateter ya. Maaf ini. Nah, bagian dalam hati-hati ya. Nanti perhatikan supaya nanti kalau ini tempat tidur pasien ini enggak tidak tertekuk karena itu ya. Nah, di bagian samping tempat tidur pasien. Nah, ini maksudnya tujuannya harus perhatikan jangan sampai nanti ketekuk itu ya. Tertekuk ini. Oke, Pak. Sudah selesai, Pak. Bagaimana, Pak? Sakit buatan? Enggak ya? Oke. Nanti kalau Bapak nggak perlu ke kamar mandi untuk buang air kecil, sudah Bapak buang airnya sudah melalui selang. Oke, kemudian kita bereskan alat, teman-teman. Ya, Pak ya. Bisa diangkat, Pak, pokoknya ya.
kita rapikan lagi ke pasiennya. Beresin alatnya. Nah, Pak, sudah selesai ya, Pak ya. Sementara Bapak istirahat dulu lagi, nanti 15 menit lagi saya akan ke sini ya, Pak ya. Oke. Selamat siang, Pak. Semoga lekas sembuh. Kemudian kita bereskan alat, cuci tangan, ya kan, dokumen, kasih tanggal, jam, apa yang Anda lakukan, respon pasien bagaimana, tanda tangan nama terang. Tanggal jam misalnya hari ini. Nah, itu ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Memasang kateter, ukuran tadi 16 ya. Responnya pasien nyaman, tidak kesekan saat dipasang, kemudian urin keluar kurang lebih 100 cc misalnya ya. Tanda tangan nama terang. Baik, seperti itu teman-teman. Sangat mudah ya. Mudah nggak? Mudah. Ini lebih mudah daripada masang induksi ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan. Ya, silahkan. Mungkin lebih keras ya, suaranya yang keras ya. Yuk. Nah, pertama, lihat usianya. Ya kan? Nah, kemudian yang secara pasti ya nanti dilihat itu lebih cocoknya ukuran berapa. Kalau dewasa kan 16-18, ya kan? Bayi berbeda lagi. Satu hal yang penting nanti Anda perlu ketahui bahwa semakin lagi kecil ya, misalnya pada bayi ya. Saya pernah pengalaman masang pada bayi. Itu kateter kan sangat kecil sekali kan ya. Nah, itu karena kecil itu sulit untuk diluruskan ya kan. Maka kita biasanya bantu dengan menggunakan mandrin. Namanya mandrin. Seperti kawat itu dimasukkan ke dalam kateter baru bisa masuk. Kalau nggak seperti itu sulit teman-teman. Karena dia sangat kecil sekali. Itu hanya sedikit informasi. Itu ya. Satu, tadi lihat apa usianya. Nah, perkiraan usia. Kemudian yang kedua, ya lihat nanti meatus uretra eksternalnya itu ya. Lubang uretra bagian luar itu kira-kira berapa itu. Kalau dewasa sekitar 16 sampai 18 atau bahkan kalau yang orang luar negeri bisa sampai dengan 20. Nah, kenapa harus tepat? Kalau misalnya terlalu besar sulit masuk atau nanti bisa mencederai pasien. Kalau terlalu kecil nanti bisa merembes ya, atau itu bisa keluar lewat yang tidak ada kecilnya. Harus sesuai dengan ukuran uretra pasien. Nah, tadi belum disebutkan juga, ini ada juga kontraindikasinya untuk pemasangan kateter ini, yaitu adalah satu, itu adalah terjadi struktura uretra, dan yang kedua terjadi misalnya trauma pada uretra, misalnya pada fraktur pelvis. Oke teman-teman, satu lagi pemasangan untuk cewek ya. Kalau cewek, perhatikan di sini ya. Ini uretra terjelas sekali ya. Dalam kenyataannya teman-teman, dalam kenyataannya, saya yakin Anda sendiri pun belum pernah lihat uretra Anda ya kan? Karena itu ada namanya ostium uretra externum ya. Dalam kondisi tanpa dia dilewati urin dia akan mingkup ya kan, akan apa itu tertutup kayak gitu kan, karena ada otot polos itu ya kan, atau otot yang kalau ostium itu bukan otot yang bisa kendalikan ya, dalam kondisinya itu tertutup ya, sehingga harus ada buka betul. Nah, ini harus berlatih ya, jadi hati-hati jangan salah masuk ya kan, apalagi yang masih gadis, masih anak muda, salah masuk sampai kapanpun itu tidak bisa keluar ya. Kalau yakin biasanya keluar urin ya masuk VU dengan tepat itu pasti akan keluar urin ya kan, kalau dia ada dalam vesika uriner VU-nya ada urin ya. Tapi kalau salah masuk misalnya lubang di bawahnya, kapanpun tidak akan keluar urin ya.
Kelihatannya mudah sekali ya, tapi kenyataannya saya yakin Anda sendiri pun belum pernah lihat yang body cewek, itu kan uretra Anda bagaimana. Iya nggak? Nah, harus nanti lihat ya di rumah masing-masing. Jangan dibantu pacarnya ya. Oke teman-teman, ada yang bertanya lagi, baik di sini maupun yang di Zoom. Silahkan yang di Zoom. Apakah jelas dari sana teman-teman? Jelas, Pak. Ada pertanyaan nggak Zoom? Coba diaktifkan kamera-kameranya sehingga kita bisa live-kan Anda yang aktif di sini. Ditampilkan semua Pak Waluya untuk semua yang terlibat kan bisa semua orang bisa terlihat di situ. Mode apa itu namanya, mode semua ya. Oke. Kira-kira jelas nggak teman-teman yang di Zoom? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau belum ada. Jelas ya tapi ya di sana? Jelas, Pak. Apakah Jelas, terlalu Pak. cepat atau tidak? Tidak, Pak. Ya, Pak. Oke, baik ya. Kita coba untuk sangat lambat sekali ya. Baik teman-teman, di sini ada lagi yang perlu dikonfirmasi? Ya. Lihat kamera mungkin tanya. Oh, saya kira tidak, Pak. Sama-sama di paha ini. Jadi ini ada kesempatan untuk masih kalau ketarik ke sana itu, ya kan? Ya kan ya? Nah ini seperti itu ya untuk fiksasi. Biasanya di dalam sebuah referensi saya temukan itu ada kalau nggak di inguinal, ya, atau di paha bagian proksimal. Kalau di distal nanti dia akan narik kan? Ininya akan narik, jadi kan resiko terjadi trauma pada uretra. Ya kalau ke distal kan ini nanti narik kan, misal di plester di sini, namanya di kaudal atau di distal, itu kan akan narik toh. Nah ini kalau kayak gini kan kendor kan, dia mau ada gerakan itu enggak. Nah pertanyaan ada lagi. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya, misalnya bagaimana melepasnya Pak, gitu kan? Loh, nggak bertanya bagaimana bisa masang nanti nggak bisa lepas gitu ya. Oke, kita akan praktekkan melepaskan teman-teman. Nah, sama seperti tadi ya, kita siapkan speed saja teman-teman. Nah, cara ngelos sangat easy, ya, sangat easy ya. Lepas, nah, apa namanya? Itunya, kemudian ambil speed. Ya, seperti tadi. Ya, tuh kan, naik kan? Nah, ingat tadi berapa sisi yang kau berikan ya kan? Kamu juga nanti keluarkannya berapa sisi yang diberikan. Oke. Oke. Ya. Baru nanti kita ambil kasa boleh untuk membantu megang misalnya ya. Coba Pak, relax. Akan saya tarik ya. Pak. Yakin kan tadi udah diambil penuh ya? Nah, kalau jangan, nah. Selesai teman-teman. Oke. Kita buang ke bengkok misalnya atau ya. Oh ya, satu lagi mungkin ini belum ditanyakan oleh kamu. Ini yang sering kita lakukan, monitoring bagaimana membuang urin ya kalau penuh di urin bag. Sorry ya. Tadi kan misalnya diatur katetnya itu di jangka lama itu kan untuk monitor balan cairan. Nah, di sini ada kalau habis dimonitor ini kan biasanya kegiatan mahasiswa ya. Habis dimonitor kan diukur, habis itu kan dibuang. Nah, buangnya bagaimana bukanya? Lihat ada macam-macam beda-beda ya. Ada yang diputar ke bawah. Ininya ya, yang ininya bisa diputar ke bawah ada. Tapi kalau seperti ini yang hanya kayak gini kan. Nah, kan ini bisa ngalir, buang urin. Setelah dicatat ya. Ini nutup lagi. Itu sering dilakukan ya kalau di monitor balan cairan secara ketat, khususnya untuk Anda sedang praktek di ICU. Macam-macam ya. Ada yang dibuka kayak gini. Ini sederhana tapi kadang kalau nggak tahu ditarik-tarik robek gitu kan. Kalau ini kayak gini. Tapi ada alat yang ininya diputar ke bawah. Jadi harus
Kamu harus berlatih, banyak pengalaman. Oke. Saya kira itu teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan?